Hai, selain Xiao Hongshu, sumber gue mencari inspirasi makeup adalah dari Pinterest. Tapi, yang jadi masalah adalah konten yang lewat di beranda gue itu banyak hasil repost dari aplikasi lain. Instagram, TikTok, atau Xiao Hongshu juga. Kalau ada logo begini berarti dari Xiao Hongshu. Nah, gue berusaha mencari makeup hacks atau inspirasi yang kira-kira dari sana atau nggak ada logo atau pertanda dari aplikasi lain. Nggak banyak banget hacks yang didapat dan ada modifikasi dikit. Tapi mari coba berbagai makeup tips dan hack dari Pinterest. Apakah beneran berguna atau gimmick aja? Semua produk yang dipakai bakal di-list di deskripsi ya. Let's get to the video. Makeup hack pertama berkaitan dengan foundation. Jadi ini udah spot conceal. Soal trik mengatasi kompleksin keterangan atau kegelapan. Ini si Implora keterangan dikit, tapi dua triknya tetap gue pakai di video ini. Sebenarnya si Implora ini nggak super terang sampai abu, pas di blend masih sangat nyatu di muka. Sengaja trik yang bikin nggak terlalu terang karena nyeimbangin makeup kegelapan udah sering dipakai dan works. Makeup hack buat complexion terlalu terang berdasarkan video ini adalah pakai contour. Banyak atau enggaknya itu tergantung foundation kalian, separah apa enggak bener shade-nya. Alhasil ini dikit aja, pakai contour stick dari Vocalour. Ini terlalu warm sih buat jadi contour, soalnya ada hint oranye gitu. Dikasih di dahi deket hairline, tulang pipi, garis rahang tanpa naik ke telinga, juga ini di dagu. Yang hidung dikecualikan, soalnya gue nemu makeup hacks lain. Selain menyeimbangkan warna, pakai contour begini juga pastinya mengembalikan definisi muka. Kalau foundation doang kan, muka jadi satu warna dan terlalu flat. Sedangkan muka kan nggak satu warna plek. Contour begini jelas sekalian ngebentuk, kelihatan lah ya, muka lebih tirus dan fokus highlight alias muka terangnya jadi lebih terfokus. So, bisa banget dicoba. Again, makeup gue nggak terlalu gelap, tapi peletakan concealer ini buat nambah dimensi lagi. Sebenarnya ini sama kayak highlight concealer yang biasa gue lakukan, saking samanya sampai kelewat bagian yang dari bawah mulut naik. Udah refleks, sorry. Yes, dia membantu bikin terang complexion pasti. Seperti yang gue bilang, trik ini memang selalu dipakai kalau foundation gue kegelapan. Karena digabung sama trik pakai contour tadi, efek nge-lift lebih kelihatan lagi. Also, ini yang concealer dari ujung mulut ditarik ke pipi, bikin garis kontur lebih tajam, lebih crisp. Berguna sih, it works. Tadi kan di skip kontur hidungnya, balik sih kontur stick kembali. Ini kontur map yang didapat dan cukup beda ya. Gue nggak pernah bikin garis di puncak hidung ke samping gitu. So, jujur agak skeptis. Terus demi apa nggak kerekam pas bikin garisnya? Sorry banget. Pokoknya ngikutin kayak di gambar. Garis kontur dari atas sampai pas mau puncak hidung. Baru dikasih garis sisinya itu. Di bagian bawah dibikin semacam huruf V. Kalau concealernya di tengah V itu sama jembatan hidung. Kinda weird, cuma di blend dulu aja. Untuk hasilnya setelah dibaurkan, sepertinya cukup oke. Yang carry banget itu garis turun dari atas, sedangkan garis pendek ke samping nggak gitu ngefek. I don't know. Yang bawah oke lah. I feel like bukan cara kontur terbaik untuk bentuk hidung gue. Too soft juga ya kalau di kamera. Nanti deh diperjelas dengan powder contour. Masih produk krim, beralih ke blush. Ngikutin peletakan ini. Pasti kalian udah pernah lihat yang mirip-mirip. Nah, si cream blush Gouache ini pigmented abis. Pernah gue nggak hati-hati jadi medok begini hasilnya. Alhasil, pakainya dikit-dikit aja. Tapi gampang di blend kok. Dibuat sampai ketebalan yang lo mau. Yang di mata enggak ya, karena nanti bagian eye makeup beda lagi. Mulai tiru dari bagian pipi. Ini pun kebanyakan deh, apalagi buat daily makeup. Pindah ke pipi sebelahnya. Masih too much juga sebenarnya. Beralih ke dagu, puncak hidung, sama agak atas hidung. Gue jarang kasih di samping dahi, tapi ikutin aja yang ini. Mari berdoa semoga keblend dengan baik ya. Secara formulasi Gouache ini blendable kok. Cuma ini di pipi awal ketebelan, jadi sempat panik takut ngeset mentok di sana. Untungnya masih bisa diatur lagi. Kalau kalian ngerasa kebanyakan, blendnya pakai puff atau beauty blender bekas foundation aja. Soalnya gue juga begitu. Buat gue pribadi sih ngerasa nggak perlu ya yang di dahi itu. Tapi kalau lo suka, why not? Ini muka gue jadi kayak agak kemerahan. Baru sadar sekarang, sepertinya memang too much. Bakal ke tone down bedak sih. Udah ngalis juga ya sebelum bedakan tadi. Ini ada tips kontur sesuai bentuk wajah. Analisis sendiri-sendiri deh, muka lo bentuknya yang mana. Gue kayaknya rectangle. Area konturnya lagi-lagi mirip kayak yang biasa gue lakuin sama tips pertama tadi. Cuma nggak dikasih di samping dagu. Ntar kontur hidung ngulang si tips sebelumnya. Ditebelin doang. Selalu hati-hati ya bila pakai kontur. Pegang brushnya coba agak lebih ke ujung. Biar tekanannya nggak terlalu kuat. Takut ngeblok soalnya. Ngeri susah di blend juga. Yang di pipi seperti biasa. Kalau tulang rahang ngikutin garisnya. Nggak naik ke telinga, tapi kontur di dahi sekalian biar kelihatan lebih ngeblend ke hairline. Berguna juga karena dahi gue kan lebar ya.
jadi perlu dikasih transisi biar ada ilusi kening lebih sempit. Lumayan banget tips sesuai bentuk muka ini, karena wajah orang beda-beda. Sangat gue rekomendasikan karena personalized jatuhnya. Step favorit eyeshadow. Agak beda dari yang lain ya, gue nggak nyari contoh eye makeup, tapi color palette. Kemudian gue dapat yang ini. Sengaja begini karena pengen bikin eyeshadow warna-warni gue lebih terpakai. Mereka nggak dipakai daily, jadi agak jarang kepakainya. Nggak punya yang mirip banget spring green, tapi hijau ini cukup mirip lah ya. Honestly, gue nggak suka eyeshadow hijau, karena di kulit gue nggak tahu kenapa ke wash out. Jadi agak kusam kelihatannya. Kemungkinan pengaruh undertone segala macem. Kelihatannya bukan warna terbaik buat gue aja. Tuh, cukup terang di pen. Tapi di kelopak mata gue lebih ke hijau muted. Placementnya di lengkung dalam mata. Nggak usah dibawa ke ujung, di deket hidung dan alis aja. Baby blue ambil dari palet punya color pop, biru terang. Warna biru tuh super tricky, karena formula eyeshadow biru yang bagus itu cukup susah dibikin. Selain itu, dia mesti di-build terus sampai beneran kelihatan biru. Kalau 1 atau 2 layer aja, dia bakal pucat atau malah ashy. Oleh karena itu, sabar aja guys, terus ditumpuk sampai opasitas yang dimau. Ini gue apply dari tengah ke outer V ya, jadi base untuk biru lebih tua nanti. Sebenarnya tone-nya nggak selight yang dimau, tapi udah cukup ya segitu. Untuk denim, shade tertua ini bisa masuk deh, letakkan di outer V. Jadi area mirip tadi tapi lebih sempit. Alhasil, bakal ada efek gradasi dari gelap ke terang, ngasih efek kedalaman alias 3D. Sama kayak tadi, warnanya mesti di-build sehingga benar-benar opaque, nggak bolong-bolong. Apply-nya bisa kayak agak diteken-teken gitu, jangan keburu di blend muter-muter. Agak ngeri emang, ngerasa ngeblok, baurkan dengan loose powder aja. Bikin cut crease dengan concealer. Buat hooded eyes kayak gue, di atas lipatan kelopak mata ya, shade candy mari campur 2 warna ini. Biar lebih pigmented karena dia lumayan terang shade-nya, pakai flat brush terus kayak ditekan-tekan. Ditap-tap dulu sehingga nggak banyak fallout. Si pink ini nggak di semua cut crease by the way, sampai ujung mata aja, nggak termasuk inner corner-nya. Biar tetap ada gradasi dan efek pop-up. Permulus transisinya dengan blend perpaduan si 2 warna pakai shade biru muda sebelumnya. Sisa cut crease di inner corner kasih light beige. Blush pink di pertemuan pink dan biru. Prinsip gue adalah makin blended, makin bagus. Nanti kelihatan ada hint ungu, nggak apa-apa. Asal nggak kelihatan garis terpisah gitu. Kerja bareng shade warna-warni itu perlu kesabaran, nggak bakal langsung kelihatan, jadi bersabar apply-nya. Shade pink pertama kasih di bawah mata dari dalam ke tengah. Ini udah dibikinin egosal, jadi berpindah ke shimmer hint pink. Aplikasikan di inner corner, lalu dilengkung cut crease-nya. Ada efek lebih kebuka, jadinya cakep juga pas kena cahaya kayak bintang jatuh. Oh iya, di egosal juga. Ini hasil makeup mata dari color palette yang gue dapat dari Pinterest. Gimana? Menurut lo jelek nggak? Terus ini udah dipakein segala macem dari eyeliner sampai bulu mata palsu. Karena si blush udah agak ngilang ketimpa banyak bedak, kita timpa dengan powder blush. Peletakannya ya ikutin yang sebelumnya. Pipi, dagu, hidung, dan atas pelipis. Variasi makeup hack ombre lips tuh banyak banget, salah satunya ini. Ada tulisan produknya, tapi gue nggak punya. Lo juga nggak harus pakai exact products kok. Yang ada aja. Buat base-nya ini gue pakai lip velvet. Ini jelas tips bibir kelihatan lebih penuh dan 3D. Dimulai dari bibir bawah, ikutin bentuk bibir. Garis samping diperpanjang. Cuma gue agak lebay, terlalu keluar dan gede. Bagian dalam bibir atas dibikin kayak 2 segitiga atau gunung. Yang bawahnya dikit, gak usah dibawa ke semua bagian. Atasnya juga diikuti, tapi lebih tajam pas dilekuk bibirnya. Blend pakai jari. Gue suka glossy lips, jadi timpa lip gloss cakep ini ada partikel micro glitter kecil-kecil samar. Contohnya kan penuh tuh. Jadi gue beneran isi semua bagian bibir yang dibingkai lipis sebelumnya. Cakep bener warnanya. Kalau kalian pengen lebih terfokus di tengah, blend lagi yang deket-deket garis bibir dengan brush. And here's the final look. Menurut lo gimana? Gue sekarang lagi demen warm tone peachy orange makeup lagi. Tapi kombinasi berbagai pink shade dari mata, pipi, dan bibir ini cukup menarik. Udah lama nggak se-colorful ini juga riasannya. Nah, mari kita rekap makeup hacks dari Pinterest ini. Mana yang berfungsi dan bakal gue pakai lagi, mana yang cukup dicoba sekali. Trik mengatasi complexion terlalu terang atau gelap. 100% bakal gue pakai triknya. Gue hampir selalu salah beli shade, jadi perlu menyiasati tanpa beli produk tambahan. Makeup hack ini disesuaikan lagi ya, banyak pakai contour atau concealernya. Jangan terlalu tebal juga, terutama buat daily look. Takutnya terlalu dalam tanda kutip dempul. Overall, bagus deh. Baik penempatan si contour atau concealer bisa ngasih efek lifting di muka. Bisa digabung juga 2 tips ini. A good one. Cara kontur hidung yang ini, not a fan.
emang bukan yang terbaik buat bentuk hidung gue. Garis vertikalnya oke, gambar bentuk V juga kelihatan hasilnya. Tapi yang garis ke samping itu nggak kelihatan banget efeknya di gue. So, no, thank you. Placement blush ini bisa ditiru, terutama buat yang nggak mau ribet karena udah mencakup face sekaligus eye makeup. Paling lebih mindful aja soal penggunaan blush, takut kebanyakan kayak gue tadi. Why not? Siapa tahu cocok di kalian. Tips kontur sesuai face shape ini gue rekomendasikan buat kalian yang bingung mesti bentuk bayangan muka di mana. Bisa jadi referensi ya. Nggak ada aturan lo harus fix pakem ke yang digambar, tapi nggak ada salahnya mencoba. Kalau ngerasa nggak cocok, pindah ke penempatan lain. Santai, makeup nggak usah dibawa ribet. Cari color palette di Pinterest sebagai referensi warna eye makeup ini bakal gue pakai lagi di look mendatang. Gue punya beberapa eyeshadow colorful, tapi kan jarang banget dipakai buat daily. Almost nggak pernah malah. Jadi, buat senang-senang dan bikin happy, bisa ikutin tips ini, biar produknya terpakai. Bisa jadi challenge juga untuk nyobain warna yang jarang digunakan. Kalau nggak pengen jeder kayak karnival warna-warni begini, banyak kok color palette netral, pinter-pinter nyarinya aja. Terakhir, gue nggak akan pernah menolak makeup hack ombre lips. Yang ini gue cukup suka sih, meski efek gradasinya nggak kelihatan banget. Hanya aja, kesan full lipsnya cakep ya. Bibir jadi plump dan juicy, terutama karena glossy lipis. I like it. Palingan ini gue bikin garis sampingnya too much, bisa diperkecil lagi. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.